Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua merenung sejenak. Duduk tenang, tarik napas perlahan, dan dengarkan baik-baik. Pernahkah kamu merasa iri saat melihat orang lain lebih sukses, punya rumah lebih mewah, mobil baru, karier cemerlang, liburan ke luar negeri, atau bahkan hal-hal sederhana, seperti pasangan yang romantis, anak yang pintar, atau keluarga yang harmonis? Rasa iri itu manusiawi. Kita semua pernah merasakannya. Tapi, jika dibiarkan terus tumbuh, iri bisa berubah menjadi racun. Racun yang perlahan-lahan menggerogoti hati dan menghilangkan rasa syukur dalam hidup kita. Pertama, rezeki sudah diatur, takkan tertukar. Sahabat, ingatlah, setiap manusia sudah ditetapkan rezekinya oleh Tuhan. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, kedamaian hati, teman yang tulus, keluarga yang saling mendukung, dan waktu untuk menikmati hidup. Ada orang yang kaya harta, tapi miskin kasih sayang. Ada yang punya jabatan tinggi, tapi tak pernah tenang tidur di malam hari. Ada pula yang hidup sederhana, tapi bahagia karena dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Jadi, ketika kamu iri dengan rezeki orang lain, mungkin kamu lupa menghitung rezekimu sendiri. Bisa jadi, kamu sedang membandingkan hidupmu yang penuh keberkahan dengan hidup orang lain yang hanya kelihatan indah dari luar. Kedua, setiap orang punya jalannya masing-masing. Bayangkan sebuah perlombaan, tapi bukan lari cepat. Ini lomba maraton. Setiap orang punya garis start dan finish yang berbeda. Ada yang mulai lebih dulu, ada yang terlambat start. Ada juga yang rutenya menanjak dan lebih panjang. Tapi semua sedang berjalan di jalannya masing-masing. Begitu juga hidup. Temanmu bisa jadi sudah punya rumah di usia ke-25. Kamu baru bisa ngontrak di usia ke-30. Itu bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti waktumu belum datang. Tuhan tak pernah telat memberi rezeki. Tapi kadang kita yang terlalu terburu-buru ingin semuanya instan. Ingat, burung yang bangun pagi tidak akan iri pada burung hantu yang aktif di malam hari. Keduanya punya waktu kerja yang berbeda, tapi tetap mendapat makanannya masing-masing. Ketiga, media sosial bukan tolak ukur kesuksesan. Kita hidup di zaman digital. Setiap hari kita disuguhi foto-foto orang bahagia. Mereka pamer liburan, cincin tunangan, rumah baru, mobil mewah, dan gaya hidup glamor. Tapi kita lupa, media sosial hanya menunjukkan 1% dari hidup seseorang. Kita tidak tahu perjuangan di balik layar. Kita tidak tahu air mata, tekanan, atau bahkan hutang yang mereka tanggung. Jangan biarkan media sosial membuatmu merasa gagal. Jangan bandingkan kehidupan nyata kita dengan highlight kehidupan orang lain. Hidupmu berharga, bahkan jika tak ada yang memposting tentangnya. Keempat, iri itu melelahkan. Syukur itu menenangkan. Bayangkan, kamu membawa 2 ember air. 1 ember berisi rasa iri, 1 lagi berisi rasa syukur. Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih membuatmu kuat melangkah? Saat kamu iri, kamu sibuk melihat ke atas, melihat orang yang lebih dari kamu. Tapi saat kamu bersyukur, kamu melihat ke dalam, kamu sadar ada banyak hal yang patut disyukuri. Tubuh yang sehat, makanan yang cukup, teman yang setia, keluarga yang mencintai. Syukur mengajarkan kita untuk bahagia sekarang, bukan nanti. Karena kalau kamu tidak bisa bahagia dengan yang sedikit, kamu juga tak akan bahagia dengan yang banyak. 5 fokus pada proses, bukan hasil orang lain. Kamu tidak tahu seberapa keras seseorang bekerja untuk mendapat apa yang dia miliki. Kamu hanya melihat hasil akhirnya, tapi kamu tidak melihat jam-jam lembur, kegagalan, air mata, dan malam-malam tanpa tidur. Jadi daripada iri, kenapa tidak belajar? Alih-alih membandingkan, kenapa tidak bertanya? Jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi, bukan sebagai beban. Kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, jika kamu siap bekerja keras, sabar, dan tetap rendah hati. 6 tumbuh dalam diam. Bersinar di waktu yang tepat. Bambu tidak tumbuh tinggi di tahun pertama, bahkan selama 5 tahun pertama.
Dia hanya tumbuh beberapa sentimeter saja, tapi di tahun ke-6, dia bisa tumbuh hingga 20 meter dalam waktu beberapa bulan. Itulah kekuatan dari proses. Kadang, kamu merasa seperti tidak berkembang, tapi sejatinya, kamu sedang membangun pondasi. Kamu sedang menyiapkan dirimu untuk menyambut rezeki yang besar. Tapi kamu harus sabar. Ingat, bunga tidak mekar karena dipaksa. Dia mekar karena waktunya sudah tiba. Begitu juga kamu. 7 titik hidup itu ujian. Tapi setiap ujian beda soalnya setiap orang sedang menghadapi ujiannya sendiri. Ujianmu mungkin adalah keuangan, ujian temanmu mungkin adalah kesehatan, ujian orang lain adalah kesepian. Jangan iri pada hidup orang lain. Karena kamu tidak tahu apa yang sedang mereka tanggung. Bersyukurlah jika kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Bersyukurlah jika kamu masih bisa makan 3 kali sehari. Bersyukurlah jika kamu masih punya harapan untuk hari esok. Karena masih banyak orang yang berdoa untuk hal-hal yang kamu anggap biasa. 8 tanam kebaikan. Tuai kebahagiaan ketika hati kita bersih dari iri. Kita punya ruang untuk cinta, empati, dan kebaikan. Dan tahukah kamu, semakin kamu mendoakan kebaikan untuk orang lain, semakin banyak kebaikan akan datang ke hidupmu. Jangan takut melihat orang lain sukses, doakan mereka. Karena mungkin, lewat doa itu, pintu rezekimu juga akan terbuka. Rezeki itu seperti matahari, tak perlu iri. Karena sinarnya cukup untuk semua orang. Sahabat, jika hari ini kamu sedang merasa iri, kecewa, atau merasa tertinggal, tenang, kamu tidak sendiri. Tapi jangan biarkan perasaan itu memenjarakanmu. Bangkit, lihat ke sekelilingmu, lihat berapa banyak yang telah kamu miliki, berapa banyak yang bisa kamu syukuri. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video motivasi berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah bersyukur.